Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat lebih mudah kita pahami dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan salah satu pimpin berdoa. Mungkin Mbak Ika boleh pimpin berdoa? Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Ika sudah memimpin berdoa. Kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Bu Guru tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian semua pentingnya menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Mulai dari apa? Memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Betul sekali. Nah, untuk menambah semangat kita sebelum belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Google share screen dulu. Ya, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Nah, semangat seperti itu juga harus selalu kita pupuk untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau rasa cinta kita terhadap tanah air kita, yaitu Indonesia, betul. Nah, sebelum kita bertemu di pembelajaran daring ini, tadi pagi tentu saja kalian sudah melakukan berbagai aktivitas. Ya, aktivitas apa yang sudah kalian lakukan? Mbak Endang, tadi pagi apa yang dilakukan? Menyapu, ya, boleh, betul. Bagus, berarti Mbak Endang ini termasuk anak yang rajin ya, membantu orang tua untuk membersihkan lingkungan rumah. Terus, Mas Dika, apa yang dilakukan tadi pagi? Oh ya, melakukan olahraga, bagus sekali. Nah, kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan itu termasuk kegiatan yang dapat menjaga kesehatan jantung. Apalagi kalau kita sering berjalan kaki ataupun melakukan olahraga bersepeda. Lalu olahraga yang lain, bagus tidak Bu untuk kesehatan jantung? Tentu saja, itu juga bagus untuk kesehatan. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah kita belajar nanti, kalian dapat mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kemudian, kalian juga dapat menghubungkan pola hidup manusia yang dapat menjaga ataupun merusak organ peredaran darah manusia. Kemudian, kalian dapat menyimpulkan kegiatan-kegiatan apa yang dapat
menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, selain itu, kalian juga dapat menganalisis dan menyimpulkan isi pantun. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang organ-organ pada peredaran darah manusia. Ada yang masih ingat? Coba raise hand yang masih ingat. Mbak Nyoman boleh? Ya, boleh, betul. Jantung. Ada lagi? Oh ya, Mbak Dewi, betul. Ada pembuluh nadi. Kemudian, apa lagi? Ya, ada pembuluh vena atau pembuluh balik. Kemudian masih ada lagi tidak? Oh ya, Mas Anton, betul. Ada paru-paru yang berfungsi untuk menyaring udara karbon dioksida dengan oksigen yang berada dalam darah. Nah, sekarang kita perhatikan tentang gangguan organ peredaran darah manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah dan organ peredaran darah itu disebut sebagai penyakit kardiovaskular. Ada yang sudah tahu apa itu penyakit kardiovaskular? Oh, belum. Ya, kalau belum, gue jelaskan bahwa penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang menyerang organ peredaran darah dan lalu apa sih yang menyebabkan organ peredaran darah itu mengalami gangguan atau mengalami sebuah penyakit? Ada yang tahu? Boleh raise hand. Oh, iya, Mbak Ika betul. Ada yang disebabkan oleh pola makan yang tidak baik. Ya. Nah, pada dasarnya penyebab gangguan organ peredaran darah itu bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor non-keturunan dan juga faktor keturunan. Faktor non-keturunan itu disebabkan antara lain oleh pola hidup dan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan faktor keturunan itu disebabkan karena darah yang mengalir dari kedua orang tua kita. Ya, coba sekarang perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya penyakit hipertensi. Pernah dengar tidak penyakit hipertensi? Mbak Monica, ya, hipertensi atau tekanan darah tinggi, betul. Oh, ibunya kena hipertensi. Ya, semoga ibunya nanti setelah Mbak Monica tahu tentang hipertensi, penyebabnya apa, nanti Mbak Monica bisa mengajak ibunya untuk hidup lebih sehat. Ya. Nah, kan tentang hipertensi adalah penyakit yang disebabkan karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, penyumbatan ini yang menyebabkan aliran darah yang mengalir itu menjadi terhambat. Nah, ketika aliran darah itu terhambat, maka menyebabkan jantung akan bekerja lebih keras. Kerjanya jantung apa ya? Ya, betul. Kerja jantung adalah memompa darah. Nah, ketika ada yang tersumbat, maka jantung akan memompa dengan lebih cepat. Nah, sehingga tekanan darahnya menjadi tinggi. Sekarang perhatikan gambar ini. Ya, ini gambar apa ya? Ya, gambar jantung. Nah, ada penyakit yang menyerang jantung yang dinamakan sebagai jantung koroner.
Nah, jantung koroner itu disebabkan oleh penumpukan darah atau kolesterol pada pembuluh darah jantung. Loh, terus apa bedanya antara penumpukan pada jantung dengan penumpukan tadi pembuluh darah? Kenapa namanya berbeda? Karena letaknya juga berbeda. Kalau jantung koroner itu penumpukannya terletak pada pembuluh darah jantung. Sedangkan kalau hipertensi itu penyumbatannya bisa terjadi di seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Selanjutnya adalah hemofilia. Nah, pernah dengar belum penyakit hemofilia? Oh ya, ada yang sudah pernah dengar di TV. Ya, apa sih kalau sudah pernah dengar? Ada yang sudah pernah membaca atau mungkin tetangganya atau saudaranya punya penyakit hemofilia? Oh iya, Mbak Ratna punya saudara yang kena hemofilia? Ya, nah ini ternyata hemofilia ini adalah penyakit yang menyebabkan darah itu sulit untuk membeku. Ya, kita lihat di gambarnya ini antara darah yang terkena hemofilia dengan yang normal ini terdapat perbedaan. Ya, darah orang yang terkena hemofilia itu ketika dia luka, maka darahnya akan sulit sekali membeku apabila dibandingkan dengan orang yang normal. Nah, penyakit hemofilia inilah yang merupakan salah satu penyakit keturunan. Jadi kalau yang orang tuanya atau kakek neneknya itu tidak memiliki hemofilia dalam darahnya, maka kemungkinan kecil juga seorang anak atau kita itu terkena hemofilia. Nah, tadi pagi Bu Guru sudah membagikan LKPD kepada kalian melalui grup WA. Sudah dibuka belum? Ya, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang siapkan dulu alat tulisnya, kemudian buka LKPD-nya, dan kemudian dibaca dulu petunjuknya. Ya, langkah-langkahnya semuanya diikuti supaya nanti bisa mengerjakan dengan maksimal. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, silakan catat dulu materi yang menurut kalian penting atau hal-hal penting yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Bu Guru beri waktu ya. Sudah? Ya, kita lanjutkan, dibuka LKPD-nya. Ya, di LKPD terdapat sebuah teks bacaan tentang penyakit yang menyerang jantung. Ya, di situ dituliskan tentang penyakit jantung koroner dan juga penyebab-penyebabnya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Salah satu bisa membacakan teksnya dan teman-teman yang lain boleh menyimak teks yang dibacakan. Ya, Mbak Endang bisa dibacakan yang keras? Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Endang sudah membacakan teks tentang penyakit jantung koroner dan penyebab-penyebabnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan atau mengidentifikasi penyakit-penyakit lain
yang menyerang organ peredaran darah manusia. Kalau tadi di teks sudah disebutkan ada penyakit jantung koroner, maka silakan sebutkan 5 penyakit lain yang menyerang peredaran darah manusia. Atau boleh juga disebutkan dulu penyakitnya, nanti tinggal menuliskan lagi penyebab-penyebabnya. Mbak Fitri? Oh ya, hipotensi, tekanan darah rendah. Boleh silakan ditulis di nomor 1. Ya, Mbak Diana, ada lagi tidak penyakit yang lain? Kanker darah, ya boleh silakan dituliskan. Dan nanti ditulis juga apa yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Silakan diisikan. Sudah selesai? Ya, kalau sudah, sekarang guru minta salah satu atau beberapa siswa untuk membacakan hasil identifikasinya terhadap penyakit-penyakit yang menyerang gangguan peredaran darah. Mbak Novia, boleh nomor 1 dibacakan? Ya, ya betul. Ya, jadi Manovia sudah mengidentifikasi tadi tekanan darah rendah. Itu disebabkan oleh tekanan darah di bawah rata-rata atau di bawah normal. Gejalanya apa, Manovia? Oh ya, betul. Gejalanya yaitu sering merasa pusing atau berkunang-kunang. Selanjutnya yang nomor 2. Mbak Okta boleh, silakan. Kanker darah. Wah, kanker darah. Pernah dengar kanker darah di mana, Mbak Okta? Oh, di televisi. Sering nonton sinetron ya, Mbak Okta ya? Ya. Jadi kanker darah atau juga biasanya dikenal dengan leukemia. Coba penyebabnya apa, Mbak Okta? Ya, karena kelebihan sel darah putih, betul sekali. Jadi karena sel darah putihnya terlalu banyak, sehingga sel darah putih itu kemudian menyerang sel darah merah, sehingga mengakibatkan kerusakan. Ya, terima kasih semuanya yang sudah menjawab untuk identifikasi penyakit gangguan peredaran darah. Selanjutnya, coba amati beberapa gambar pola hidup manusia. Ya, di situ dilihat ini ada gambar A, ini adalah orang yang beristirahat dengan cukup. Ya, kemudian ini ada gambar B. Ya. Ini adalah orang yang bekerja sampai larut malam. Kemudian ada yang lain lagi, ini makan bergizi, kemudian ada makan junk food atau makanan instan, dan ini yang lain juga ada 10 macam pola hidup manusia. Ya, kalian lihat satu-satu. Ya, coba ini gambar yang E. Kira-kira ini sedang apa ya, Mbak Ratna? Iya, olahraga. Wah, betul. Ini sedang olahraga. Sayangnya ini olahraga yang ski ini di Indonesia kita belum bisa ya, karena tidak ada salju. Oh, ada yang bisa. Oh iya, kalau berada di kota besar yang sering jalan-jalan ke mall, ya itu di sana ada tempat untuk bermain ski es ya. Nah, kemudian ini ada gambar apa lagi, Mbak Ani? Ya, nonton TV sambil tiduran, sambil makan, sambil minum. Ya, nah, dari semua gambar ini, ya, silakan kalian
hubungkan atau kalian pilih gambar mana saja yang dapat menyehatkan organ peredaran darah dan kegiatan mana saja yang dapat merusak atau mengganggu organ peredaran darah. Ya, kemudian kalian tuliskan pada tabel. Ya, di situ ada pola hidup yang merusak. Kalian tuliskan di sini hurufnya apa saja, kemudian yang menjaga juga hurufnya apa saja. Sesuai gambar yang kalian amati tadi. Silakan dituliskan. Sudah? Ya, kalau sudah, coba Bu Guru ingin salah satu atau ada yang bersedia untuk membacakan hasil pengamatannya tadi. Oh, Mbak Hindri. Ya, ya, maaf ya, dari tadi Mbak Hindri tidak kelihatan kalau angkat tangan. Ya, jadi silakan Mbak Hindri jawab pertanyaannya. Ya, betul. Jadi yang merusak tadi ada ini ya, tidurnya larut malam. Kemudian apa lagi? Yang mana? Oh, yang D. Ini makan makanan berlemak dan makan makanan instan. Kemudian apa lagi? Ya ini nih, tadi makan sambil tiduran. Ini juga tidak sehat. Kemudian ini adalah pikiran yang terlalu banyak akhirnya menyebabkan pikirannya stres. Nah, makanya penting bagi kita untuk selalu merasa senang atau merasa bahagia. Nah, supaya sebelumnya Bu Guru pengen lihat senyumnya mana semuanya. Dari tadi kayaknya serius sekali ya anak-anak. Senyum dulu coba. Ya, ternyata siswanya Bu Guru itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Apalagi kalau mau tersenyum. Sudah dapat gantengnya, sudah dapat cantiknya. Nah, kemudian dapat juga pahalanya. Karena apa? Senyum adalah ibadah. Betul sekali. Nah, kemudian kita lihat lagi di LKPD. Nah, setelah tadi kalian bisa mengidentifikasi pola hidup yang merusak peredaran darah dan yang dapat menjaga peredaran darah, sekarang Bu Guru minta kalian menuliskan dalam bentuk bagan, ya, ini tentang gangguan organ peredaran darah manusia yang sudah kalian sebutkan tadi. Ya, ada jantung koroner dan yang lain-lainnya. Nah, penulisannya apakah harus sama, Bu? Tidak. Ya, boleh kalian buat bagannya bentuknya berbeda, mau kotak, mau segitiga atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan kreasi kalian. Ya. Yang penting bagan yang kalian buat itu menyebabkan kalian itu jadi mudah untuk mengingat apa sih gangguan-gangguan yang terdapat pada peredaran darah manusia. Ya, Mbak Nyoman itu kan pintar gambar ya, mungkin mau dibentuk bunga. Atau Mbak Monika, saya mau dibentuk kapal, boleh, apapun bentuknya. Yang penting isinya ini adalah gangguan organ peredaran darah ini dituliskan dengan tepat. Ya, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui gangguan-gangguan pada organ peredaran darah manusia, kita harus merasa bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan. Anak-anak semuanya masih dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Ya, sebagai wujud rasa syukur kita harus selalu mengucapkan syukur dengan alhamdulillah. Ya, selain itu kita juga dapat menuangkan rasa syukur kita dalam bentuk karya, ya, baik itu puisi maupun bentuk pantun.
Nah, masih ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar tentang pantun ya? Ya, kemarin sudah ada pantun apa saja? Masih ingat tidak? Mbak Ika? Pantun nasihat, ya betul. Kemudian Mbak Endang, pantun teka-teki, ya. Kemudian ada pantun agama, ada pantun jenaka, ya betul. Dari berbagai macam pantun itu, sekarang Bu Guru minta kalian perhatikan dulu contoh pantun yang ada di LKPD kalian juga ada. Ya, sini baca dan amati contoh pantunnya. Pergi ke ladang membawa ternak. Ternak diikat, dipatok besi. Jangan suka makan berlemak kalau tidak ingin kena hipertensi. Nah, coba sekarang perhatikan dulu. Ya, pantun yang ada di LKPD kalian atau bisa di layar kalian ini dilihat. Dari pantun ini kita hitung. Ada berapa sih baris dalam satu bait? Mbak Monica? Ya, ada 4. Betul. Jadi satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian kita perhatikan lagi barisnya. Kemudian kita hitung suku katanya. Ya, kita hitung sama-sama ya. Ya, hitung sama-sama yang semangat. Pergi ke ladang membawa ternak. Ada 10 suku kata. Kemudian baris kedua, ternak diikat dipatok besi. Ya, ada 10 suku kata juga. Kemudian jangan suka makan berlemak. Ada 9 suku kata. Kemudian baris keempat, kalau tidak ingin kena hipertensi. Ada 12. Nah, setelah kita menghitung tadi berarti dapat disimpulkan apa? Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, kemudian ini dilihat. Ya, di baris ke-1 dengan ketiga ini bunyi akhirnya sama, baris kedua juga sama dengan baris keempat. Maka pantun ini bersajak AB, AB. Iya, betul sekali. Nah, kemudian baris 1 dan 2 ini disebut sebagai sampiran. Ya, kemudian baris 3 dan keempat ini disebut sebagai ya isi. Nah, setelah kalian tahu tentang bagian-bagian pantun ini, tadi kalian sudah menyebutkan baris 3 dan keempat ini adalah isi. Maka apa isi pantun ini? Coba. Ya, Mbak Dewi? Ya, ya betul. Jadi kita jangan sering-sering makan makanan yang berlemak. Artinya jangan yang berlebihan makan berlemak kalau tidak ingin terkena penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya. Nah, karena kalian semua sudah belajar dengan baik, kemudian tadi sudah mengerjakan LKPD dengan baik, jawabannya juga baik-baik semua, ya. Maka kita beri aplaus, beri tepuk tangan buat kita semua, ya. Tepuk salut, jempol-jempol, jempol-jempol, salut gitu loh. Ya, salut buat kita semua. Salut buat anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tertib. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, Bu Guru akan membagikan lembar evaluasi. Nanti Bu Guru bagikan lewat WhatsApp group, sudah Bu Guru bagikan. Nanti kalian isi evaluasinya dan dikirim lewat link di Google Form. Ya. Nah, dari tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ya, tentang organ peredaran
organ peredaran darah, kemudian gangguan-gangguannya, ya, kemudian pola hidupnya, dan tentang analisis dan isi pantun. Ya, dari semua yang kita pelajari hari ini, adakah di antara kalian yang masih bingung atau mau bertanya? Tidak ada? Wah, berarti murid Ibu semuanya sudah cerdas-cerdas ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita kita menyanyikan lagu dulu ya, supaya kita selalu mengingat. Nah, menyanyikan lagu daerah Suwe Ora Jamu. Bisa semuanya ya? Bisa? Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe gelap. Ya, beri plus buat kita semua. Ya, nah tadi suwe ora jamu. Ya, dari kita minum jamu itu juga bisa untuk menjaga kesehatan. Ya, kemudian jangan lupa kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa, ya, sebagai wujud rasa syukur kita bahwa kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang. Sekarang Bu Guru minta Bu Ratna untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, demikian pelajaran pada hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Bu Novita ya. Ya, Pak. Yang penangkapnya siapa Ibu? Bu Nyoman ya? Iya, Pak. Oke, silakan Bu Nyoman. Iya, Pak. Sebelumnya untuk Bu Novita secara keseluruhan itu sudah bagus. Apa yang ditulis di pendahuluan, di inti, dan sama di penutup itu sudah disampaikan semuanya. Bu Novita juga sudah memancing semangat siswa, memancing moodnya anak untuk mau belajar. Terus tadi juga untuk memberikan penguatan nasionalisme setelah mengajak bernyanyi, tujuan juga sudah disampaikan. Tapi mungkin kalau peredaran darah gangguan tadi ya, penyakit-penyakit kalau kolesterol tersumbat itu mungkin lebih baik ada video animasinya Bu. Jadi anak itu maksudnya tersumbat itu seperti apa gitu kan, biar mudeng gitu. Terus tadi untuk gambar-gambar yang pola hidup sehat dan tidak sehat itu mending dibuat satu slide saja Bu. Jadi nggak bolak-balik ke slide sebelumnya gitu. Ya. Terus iya, untuk penutup-penutupnya juga sudah disampaikan semua pesan-pesannya. Gitu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nyoman atas masukan.